Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Yang menarik saya setiap kali ke Natuna adalah keindahan lautnya. Kapal klotok begini ya kadang-kadang kalau udah capek dengan suaranya saya turun pakai padel. Kalau dengan padel tidak ada suara. Ini adalah kapal yang biasa dipakai oleh para nelayan Natuna untuk melaut. Mereka memancing. Dapat kakap merah, dapat terisi Bali. Untuk dijual pasar ekspor karena mereka tidak suka makan ikan-ikan itu. Walaupun sebetulnya ikan itu kalau menurut saya lebih enak dan harga lebih mahal. Tetapi mereka yang dikejar untuk disimpan dan dimakan dan dibeli bila perlu kalau tidak ada. Mereka datangkan dari mana saja adalah ikan tongkol. Kehidupan nelayan yang ya memang menjadi mata pencarian utama para nelayan di sini adalah ya memancing. Dengan kapal klotok seperti ini, 1-2 orang berangkat. Kehidupan yang sudah mendarah daging turun-temurun dan pasti akan diturunkan kepada anak cucunya kalau ikannya masih banyak. Sayang Natuna terlalu menarik dan terlalu menguntungkan untuk nelayan-nelayan dari negeri tetangga yang sangat dekat. Mereka lebih dekat daripada Jakarta, daripada Pulau Jawa. Jadi mereka datang dan mereka menganggap Laut Natuna pun milik mereka. Ya akhirnya kapal-kapal ini yang sangat sederhana dan sebetulnya sangat sustainable, berkelanjutan metode penangkapan ikannya. Saya khawatir, saya takut budaya kehidupan nelayan Natuna ini satu hari akan hilang. Akan tidak ada lagi bunyi kapal yang membisikkan kepala kuping kita seperti ini. Namun menghidupi dan memamurkan dan mendamaikan kehidupan mereka di Pulau Natuna yang jauh di tengah lautan Samudra Pasifik. Laut Natuna Utara 200 nautical mile dari sini. Namun itu ramai didatangi nelayan-nelayan tetangga kita untuk ikut mencari mata pencaharian. Belum lagi dari Jawa dengan kapal cantrangnya atau nama barunya ikat kantong atau jaring kantong ditarik. Semoga ada jalan keluar. Ada tangan-tangan kuat yang akan melindungi mereka. Melindungi budaya dan kehidupan nelayan Natuna untuk terus bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Menyumbangkan devisa dengan menjual ikan kakap merahnya dan terisi balinya. Dan kerapunya dan ikan Napoleonnya. Namun cukup memakan ikan tongkol untuk kehidupan mereka sendiri. Kebutuhan mereka sendiri. Saya berdoa dan tentu terus berharap akan ada tangan-tangan kuat yang melindungi mereka dan kehidupannya. Sampai seterusnya, sampai anak cucu cicitnya. Demi devisa negara, demi anak cucu mereka. Natuna selalu membuat kangen dan ingin membuat kita kembali. Saya suka dan saya mencintai Natuna. Juga nelayan dan kehidupan. Sekeliling Indonesia, laut yang seperti ini hampir di mana-mana. Indah, cantik, dan kaya. Dan itu mengundang semua yang ingin mengambil keuntungan darinya dan juga kenyamanan darinya.
Laut memang luar biasa. Banyak orang tidak mengerti kenapa saya suka laut dan cinta laut. Tapi lihat sekeliling kita, batu-batu di sana indah, airnya jernih seperti kristal. Dan apa yang kita ambil pun enak untuk dimakan dan menyehatkan kita. Laut adalah sumber protein yang tidak akan pernah habis untuk manusia apabila kita menjaganya. Apabila kita bisa terus-menerus mengambil dengan kesadaran untuk tetap menjaga akan ada dan banyak untuk seterusnya. Dan kemakmuran, kesejahteraan tidak akan pernah habis untuk kita dapatkan dan nikmati dari laut, asal kita disiplin menjaga. Indahnya tidak ada tandingannya. Kayaknya juga sangat luar biasa. Sayang banyak yang tidak tahu dan tidak peduli. Akhirnya banyak kehidupan yang indah, damai, dan makmur hancur karena tangan-tangan serakah yang ingin mengambil keuntungan dari laut. Laut yang direklamasi, laut yang digaruk pakai pukat, dan lain sebagainya. Semua, belum lagi sampah plastik yang kita buang dari kehidupan kita sehari-hari. Plastik sekali pakai yang pasti kita buang ke laut, ke halaman rumah, ke got, ke air, sampailah ke laut. Akhirnya satu hari nanti nelayan menjaring hanya akan dapat plastik, bukan dapat ikan. Itu perusakan oleh masyarakat yang hidup di darat. Padahal laut itu adalah penjaga climate change kita. Apabila kerusakan daratan berpengaruh kepada climate change, suhu udara, cuaca, laut, perubahannya lebih mempengaruhi climate change. Ayolah kita jaga. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi, laut itu masa depan bangsa. Pak Rahmat, ini kalau saya lihat klotok itu selalu seperti apa, nostalgia Natuna kembali. Berisiknya, kapalnya juga ya tidak mulus-mulus gitu loh Pak. Banyak cracking sana sini, tapi saya lihat peralatannya ada solar power, antena tinggi, sudah katanya bahkan internet. Jadi konektivitasnya luar biasa. Nah ini Bapak ini sekarang ini saya dengar udah pakai internet, bisa video call sama rumah. Namun cerita sekarang aplikasi canggih apa yang dipakai untuk Bapak ini bisa melaut, bisa tahu cuaca dan lain sebagainya. Kalau untuk sekarang Ya. rata-rata kami nelayan Natuna ini pakai Windicom. Nah itu bisa dapat sinyalnya tuh sampai berapa jauh? Kalau untuk Natuna 6 mil sampai 8 mil. 6 mil sampai 8 bisa mil. 4G ya. Tapi Bapak melaut kan sampai 60 sampai 80 mil kan? Ya, sampai 100 mil. Nah, kalau nanti Pak Joni G. Plate, Menteri Telekomunikasi lewat baktinya bisa meningkatkan sampai puluhan mil, pasti akan lebih membantu kan ya? Sangat membantu. Ya, Sangat membantu. membantunya itu dalam hal apa? Misalnya kayak Windicom ini. Kalau Windicom Manfaatnya gitu sekarang yang Manfaatnya- terasa banget. untuk ramalan cuaca kan dia bisa per 1 minggu. Ramalan cuaca bisa ya. per 1 minggu. Jadi untuk kami berangkat tuh kami bisa deteksi dulu ini cuaca Oke. buruk, cuaca bagus. Jadi kalau untuk kerugian di ongkos enggak terjadi lagi Tidak pernah seperti terjadi kayak dulu. seperti kayak dulu. Kalau dulu udah beli barang Tahu-tahu cuaca logistik, buruk. tahu-tahu cuaca buruk, Nah, akhirnya jadi berangkat rugi. Esnya mencair gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah dengan aplikasi modern luar biasa. Saya pikir yang punya Windicom cuma Susi Pujiastuti, peselancar, paddle boarding, itu rupanya nelayan Natuna yang terpencil jauh
di atas Indonesia sudah lama pakai pakai Widecom. sudah lama pakai Widecom. Bahkan dengan konektivitas dari pemerintah ini diuntungkan bisa video call sama istri ya. Bisa video Jadi call sama mau keluarga. datang udah bisa siap-siap yang akan jemput, yang akan bongkar gitu ya. Kalau kekurangan es kita bisa pesan Kekurangan lagi. es, ya. bisa pesan lagi. Luar biasa. Tapi saya mau cek aja, ini kan kita udah 6 mil nih. Siap. Bisa dibuktikan nggak coba? Bisa. Coba video Bisa, call. ya. Nelayan zaman kini di tengah laut bisa komunikasi video call sama istrinya. Coba kasih lihat kawan Susi. Itu dia Ibu Rahmat. Nah, apa kabar Ibu? Sehat. Senang saya bisa kembali ke Natuna. Sudah 1 tahun tidak kembali. Dan ini hebat Bapak. Jadi kalau kangen bisa telepon-teleponan gitu ya. Ibu nggak bisa jalan-jalan main-main dong. Terkontrol terus sama bapaknya dari tengah laut. Oke, insya Allah nanti saya jalan-jalan ke rumah ibu. Iya, rumahnya di mana? Di dekat sini, Sepempang juga. Seputaran ini, Pak. Oh, seputaran Sepempang. Insya Allah nanti kapan-kapan ibu main ke tempat saya juga di sana di Sujung jauh. Iya, iya. Terima kasih ibu. Nah, kawan Susi luar biasa. Teknologi milik semua akhirnya. Dan mudah-mudahan mereka pun bisa lebih jauh mendapatkan konektivitasnya. Insya Allah Pak. Nanti kita bicara nih Pak Joni. Kalau Tolong dong sampai 60-80 mil gitu ya Pak. Kalau Harapannya kami, coba harapan kasih seperti tahu. itu. Kalau harapan kami kalau bisa ya diperluas lagi. Diperluas lagi. Karena selain untuk Widecom juga kami kan bisa entah dapat musibah apa kan kami langsung bisa Ya, telepon. sama melaporkan situasi Iya, keamanan di Laut melaporkan Natuna keamanan. Utara. Kami bisa Gitu. langsung Ke Pangkalan, TNI, ke Pangkalan, ke Bakamla, ke semua. Jadi Pak Joni, jangan lupa dengan baktinya untuk segera bisa merealisasikan harapan para nelayan. Luar biasa tuh. Adik-adik, generasi muda yang mau jadi nelayan, tidak menjadi orang terkucil di tengah laut. Indahnya mataharinya bikin sehat. Dapat ikan, harganya mahal. Kan mau apa lagi? Masih bisa calling pacar, calling istri. Nanti apalagi kalau ditambah sama Pak Menko Info sampai 60 mil. luar biasa sekali. Konektivitas memang memudahkan dan menjaga dan meningkatkan keuntungan karena mengurangi kerugian. Juga kalau ada kecelakaan, security dan apalagi sebagainya, kita bisa menginfokan lebih awal. Basarnas, Pak. Basarnas. Kawan Susi, yuk jadi nelayan. Ceritanya Bapak bikin Natuna Mart ini bagaimana Pak awalnya? Pandemi itu kan membuat ruang kosong ya Bu. Orang yang pengen belanja malas keluar, Ya, ruang-ruang kosong itulah anak-anak muda yang kita diisi oleh anak-anak muda kita. Natuna Mart. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kawan Susi saya hari ini mau masak makanan khas Natuna. Apa namanya Bu? Tabel mando. Tabel mando. Udah lengkap ininya belum? Nanti kan Pak Kadis datang segera. Kita masih kekurangan sagu, Ibu. Oh, saya sekarang sudah ada Natuna Mart, katanya bisa antar toh Bu. Iya. Saya pesan dulu ya. Bentar. Kawan Susi, hadirnya jaringan telekomunikasi yang baik dapat melahirkan inovasi yang mampu membawa manfaat bagi masyarakat. Terutama di Natuna, salah satunya adalah Natuna Mart. Seperti Natuna Mart, aplikasi jasa transportasi online, pesan antar yang diciptakan pada akhir tahun 2020,
Di tengah kekhawatiran masyarakat untuk berinteraksi secara langsung akibat pagebluk COVID-19, melalui Natuna Mart, masyarakat Natuna bisa membeli makanan, obat, sembako, hingga pengiriman barang atau kurir. Kini Natuna Mart telah memiliki 4.000 lebih pengguna aplikasinya. Wah, bravo! Ini menjadi bukti bahwa anak bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah 3T mampu memanfaatkan, berinovasi, dan berdikari di daerahnya sendiri. Nah, kawan Susi, saya mau menjemput pesanan yang tadi saya pesan lewat telepon dari Natuna Mart. Natuna Mart ini sekarang di Natuna sudah bisnis seperti yang di toko-toko online Jakarta, bisa antar. Kita coba ya, lihat ya bagaimana, apakah servisnya bagus. Mbak, terima kasih. Loh, kok Pak Sofyan sendiri yang antar? Siap Bu, perkenalkan Bu, saya foundernya Natuna Mart. Oke. Tadi kami lihat yang mesan Ibu Susi, ya, jadi kami runding harus saya langsung yang antar. Ya, rumah kita kan jauh dari kota sini, Pak. Tempat kita di sini stay. Kalau di Natuna 20 kilo dari kota. Jadi kadang-kadang kalau ada pesanan apa-apa susah. Tapi sekarang luar biasa ada Natuna Mart. Alhamdulillah, seranai sudah bisa kita layani sekarang. Oke, pesanannya sudah ada, Pak? Sudah ada Bu. Ceritanya Bapak bikin Natuna Mart ini bagaimana, Pak, awalnya? Iya, jadi ini anak-anak muda yang ngumpul-ngumpul ya Bu. Jadi orang Natuna sudah lama sebetulnya pengen juga punya Gojek, punya Grab seperti Jakarta, tapi nggak pernah kesampaian. Jadi anak-anak muda kita yang sebetulnya nggak punya latar belakang IT ya, tapi karena kuat tekadnya pengen mencoba aplikasi seperti itu, bikin gagal. Dan kebetulan didukung oleh jalan internet kita yang sudah bagus sampai sekarang. Ya, internet di Alhamdulillah, Natuna luar biasa ya. Ya, di sini pun sudah bagus. Alhamdulillah sekarang berhasil Bu. Sudah berapa lama sekarang Natuna Mart ini berdiri? Sudah lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Tantangannya apa nih, Pak? Yang paling apa tuh meyakinkan masyarakat kita ya Bu. Oke. Rata-rata masyarakat kita kan nggak yakin pembayaran dengan cara-cara non tunai itu. Jadi di situ letak kesulitannya. Oke. Itu kesulitannya. Sekarang sudah berapa membernya Natuna Mart? Alhamdulillah ini luar ekspektasi kita ya Bu. Dulu kita pikir setahun itu kita dapatlah 2.000 pengguna. Oke. Rupanya karena antusiasnya luar biasa. Alhamdulillah hari ini sudah 5.200 pengguna di. Nah, memang nyaman kalau belanja tinggal telepon, datang dianterin gitu. Saya juga terima kasih Bapak antar sendiri ini. Nah, terus kemudian rencana pengembangan ke depan bagaimana, Pak? Lalu apa juga support pemerintah atau Kemeninfo dalam hal ini dengan jaringan atau apa, masih ada yang diperlukan oleh Bapak? Pengennya kita Bu, cita-cita ya Bu, kita pengen punya support app juga lah seperti Jakarta. Jadi sekarang ini layanan yang ada ini kan baru support app itu apa, Pak? Support app ya Bu, aplikasi support macam-macam layanan ada gitu ya. App ya, oke. Jadi sekarang ini layanan kita masih dasar ya Bu, hanya ojek online. Oh, oke. Kurir gitu ya. Jadi tokonya masih orang lain. Ada ojek online-nya, ada toko online dan seterusnya. Ya. Kita akan menuju ke sana Bu dengan memanfaatkan internet yang lancar ini. Oke, jadi inginnya nanti ada super Aplikasi, ya, super betul. aplikasi. Nah, kemudian mersannya tadi kan sudah sampai 5.000. Penggunanya sudah 5.200. 5.000 luar biasa, Pak. Ya, Betul, terima kasih. Lalu sekarang rencana Bapak apa nih ke depannya? Apakah ingin meningkatkan usahanya menjadi toko juga selain mengantar atau bagaimana? Kita tidak akan membuat toko ya Bu, Ya. tapi justru kehadiran kita mudah-mudahan bisa memfasilitasi. Karena awal dulu kita berdiri itu kan Bu, pandemi ini kan membuat ruang kosong ya Bu. Orang yang pengen belanja malas keluar, Ya, orang yang jualan malas nganter. ya, Ruang-ruang kosong itulah anak-anak muda yang kita isi. diisi oleh Anak-anak muda kita Natuna Mart lewat ini. aplikasi ini. Ya. Jadi nanti layanan yang sejenis orang jualan, UMKM dan seterusnya pun akan kita isi ruang kosong itu untuk menyalurkan produk-produk UMKM. Oke, tapi sekarang pegawai Bapak sudah berapa drivernya ini? Driver kita sekitar 20-an 20, oke. yang aktif ya. Aktif. 24 jam servisnya atau cuma jam kerja saja? Enggak 24 jam. Jadi kita paling-paling setengah malam masih ada beberapa Bu. Oke, sampai Karena jam berapa? Jam 10? jam 12 juga masih ada. Masih, oke. Luar biasa. Target tahun depan berapa driver? Omsetnya berapa?
Jadi hari ini transaksi kita per hari lebih kurang 150 juta ya Bu. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan bertambahnya merchant kita juga transaksi di masyarakat Natuna juga semakin besar. Karena transaksi makin besar juga omsetnya juga makin besar insya Allah. Oke. Luar biasa. Pandemik ternyata memberikan kepada kita banyak opportunity. Yang jeli melihat opportunity bisa mendapatkan manfaatnya. Bisa mendapatkan opportunity bisnis baru. Contohnya seperti Pak Sofyan dengan Natuna Mart-nya di Natuna. Dan cerita Jakarta commercial online itu booming juga terjadi di Natuna. Sekarang pesanan karena yang pesan males keluar, yang jual juga males ngantar. Di situ ada peluang. Yuk kita lihat pandemik ini dari sisi positif. Siapa tahu ada opportunity lain kan Mbak. Tadi Bapak membuka UMKM untuk bisa memasarkan kan. Betul. Itu juga hal yang luar biasa. Bapak terima kasih banyak. Ini pesanannya diantar sendiri oleh yang punya kehormatan untuk saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga sukses ya Pak ya. Semoga tambah besar. Terima kasih. Tadi nelayan mintanya Pak Joni G. Plate, Pak Menko Info. Dengar nih ya, tadi nelayan mintanya 6 ditambah 0 Pak. Oh, jangkauannya ya? Ya, 6 mil jadi 60 mil katanya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Nah, udah sampai Ibu. Tadi yang antar Pak Sofyan yang punyanya sendiri langsung. Iya, segala apa bisa dapat sekarang. Jadi saya tidak menyesal hidup di Sahid. Acaranya diapain? Ini bahan yang pertama ini ikan tongkol pasti. Segala apa ada ikan tongkol kalau orang Natuna. Orang Natuna hidupnya sangat sehat karena segala sesuatu hampir semuanya ada ikan tongkolnya. Ikan tongkol diasap ya Bu ya. Jadi kalau sedang musim angin besar tidak bisa tangkap ikan pun masih ada simpanan ya. Bau sagu. Tabel mando ini apa masih dijual di warung-warung? Enggak. Warung tertentu juga orang yang bisa bikin Ibu. Kalau sagu masih bisa dapat banyak di sini ya. Orang masih buat. Kebetulan kita olah sendiri Ibu. Setelah ini seperti ini dimasukkanlah yang Yang ikan. ini ikan sama apa ini Bu? Ikan sama kelapa. Isinya adalah ikan tongkol diasap, kelapa diserut, bumbunya apa aja Bu? Bawang putih, Putih, bawang merah, jahe, merica. Seperti Ibu suka ikan kan? nah, ya saya pasti kalau tidak makan ikan tidak sehat. Ingat dulu saya bilang kalau tidak makan ikan ditenggelamkan. Ya betul. Kalau bilang tenggelam pasti ingat sama Ibu. Ibu. Kemudian kita basahin sedikit Ibu. Oke, ini seperti nasi goreng tapi bukan nasi sagu goreng. Ini pakai tangan begini kali ya. Itu lebih bagus loh Bu. Lebih merata ya Bu ya. Oke dah. Ya, kawan Susi, tabel mando luar biasa, sehat dan yummy. Tadi saya udah cicip sepotong sebelum dikasih sama tamu bareng-bareng nanti makan. Ibu terima kasih banyak ya. Oke, ini tabel mando ini buat Pak Kadis nanti saya kasih tahu masakannya Ibu siapa Bu? Ibu Omi. Ibu Omi. Ini tabel mando masakannya Ibu Omi. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Nah, kawan Susi aku sudah matang, tinggal suguhin Pak Kadis. Akan saya panggil. Pak Kadis apa kabar? Mari Pak duduk. Maaf tadi saya nungguin ini soalnya dia bilang kalau gosong lebih enak, betul ya kalau tabel mando ini. Jadi orang Natuna saya suguhin masakan Natuna. Luar biasa, tabel mando. Tabel mando. Udah bener ini seperti ini ya Pak? Ya ini lah orang bilang pizzanya Natuna. Pizza Natuna. Tabel mando itu sama dengan pizza Natuna. Pak Kadis,
ini kan connectivity di internet di Natuna ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, rencana Bapak fokus pembangunan connectivity ke depan ini sampai mana? Jadi terus terang ya, Natuna ini kan terdiri dari pulau-pulau. Ya. Nah, dari tahun 2018. Nah, sejak terangin dulu, ada- Natuna itu bukan cuma satu pulau loh, kawan Susi. Bener. Natuna itu ada 90 lebih pulau. Betul. Kabupaten, tapi pulaunya ada 90 lebih. Betul. Nah, dengan berpulau-pulau itu tentu pembangunannya itu tidak bisa sekaligus, Bu. Nah, Pembangunannya tidak bisa sekaligus pasti gitu, Pak. nah, Logistiknya juga pasti sulit kan, Pak. betul. Nah, akhirnya fokus di Pulau Bunguran Besar ini dulu ya sejak tahun 2018 Oke. dengan hadirnya Palaparing Barat ya. Wow, dengan hadirnya Palaping Barat dari Kominfo, sekarang membantu fokus di Pulau Bunguran Besar ya. Jadi ke depan kita berupaya bagaimana pulau-pulau yang di luar Pulau Bunguran, Ya. yaitu yang berpenduduk, berpenghuni, itu sinyalnya juga bagus seperti Pulau Bunguran. Ya, tadi saya melaut sama nelayan. Dia bilang sampai 6 mil masih nyala itu HP. Betul. Dia kasih demo sama saya, telepon sama istrinya. Jadi beberapa daerah yang kalau misalnya sinyalnya itu towernya ada di pantai, Ya. itu biasanya itu sinyalnya akan lebih jauh. Karena apa? Oke. Karena tidak ada hambatan sama sekali. Contoh yang terjadi itu adalah di Pulau Bunguran. Ibu pernah ke Klare? Klare Seluan? belum pernah. Dengar Pernah saja ya? namanya. Pulau Seluan itu jaraknya 21 kilo Dari Pulau Bunguran. Oke. Towernya ada di Klare. Ya. Itu 21 kilo di bibir pantai Pulau Seluan itu tuh. Iya. Itu sinyalnya kecelang-keclung WA-nya bisa masuk, Bu. Oh gitu. Wah, luar biasa. Setelah kami tanya, rupanya karena dia jaraknya jauh, Ya. kemudian flat gitu laut. Ya. Laut itu rupanya karena tidak hambatan sinyalnya bisa jauh. Beda kalau kita di daratan ada gunung, Ya, ada pohon dan segala macam. Memang kelebihannya itu ya, Pak. Jadi fokus kita ke depan bagaimana nanti pemerintah daerah bersama Kementerian Kominfo Bakti mulai membangun di luar Pulau Bunguran ini supaya sinyalnya Supaya sinyal nanti jadi menyatu ya, Pak. Jadi 6 mil dari sini tapi 6 mil dari sana di tengah ketemu. Iya, Jadi tidak ada blank spot lagi di Laut Natuna. Karena saya tadi lihat demonya nelayan ini luar biasa. Iya. Cuma mereka pinginnya 6-nya tuh ditambah 0, jadi 60 mil katanya. Nah, Kawan saya Susi, juga. connectivity untuk pulau-pulau itu sangat vital. Apalagi kalau itu sudah berurusan dengan bisa komunikasi dengan keluarga, bisa terus berkoordinasi. Kalau kayak nelayan tadi bisa tahu cuaca dan lain sebagainya. Mengurangi kemungkinan musibah, juga mengurangi kerugian. Nah, pemerintah rencana ingin meluaskan pemanfaatan untuk apa lagi tuh, Pak Kadis? Nah, selain dari sisi pemerintah juga, kita berharap sistem pemerintah berbasis elektronik itu sudah harus mulai diterapkan. Ya kan, istilahnya digital government juga harus kita terapkan. Oke. Kemudian aplikasi-aplikasi yang mempercepat pelayanan publik itu juga harus kita munculkan. Tidak hanya dari sisi pemerintah saja yang harus digital, tapi sisi masyarakat juga pelayanan juga harus digital. Oke. Nah, ke depan kita memang berpikir kontennya, Bu, karena tidak mungkin kita berfokus pada infrastrukturnya saja. Oke. Kita juga harus berpikir bagaimana pemanfaatan dari sinyal ini bisa lebih membawa dampak kepada sektor perekonomian masyarakat. Nah, seperti itu. Kawan Susi. Memang connectivity itu berarti banyak dan bermanfaat banyak. Bermanfaat banyak itu jadi orang punya ide untuk ini, untuk itu. E-government, pelayanan publik, e-services kan. Kemudian businesses kan juga semuanya memerlukan komunikasi, connectivity yang bagus. Dan kita harapkan nanti Natuna, Pak Kadis tadi rencana mau buka antena-antena di mana-mana ya Pak ya, selain Pulau Bunguran Besar. Jadi kita kan ada 15 kecamatan, Bu. Ya. Kemudian kita ada Pulau Laut, Ya. kemudian ada Pulau Sedanau, Pulau Tiga, Pulau Sumatera Barat, Midai, Ya. Santan, Subi. Ya, Nah, itu rencananya kita akan mengembangkan ke sana. Harapan kita nanti di daerah-daerah itu sinyalnya itu tidak hanya satu, tapi lebih luas lagi. Sehingga nanti dari pulau ke pulau itu sudah tidak ada sinyal blank lagi. Gitu. wah, saya ucapkan selamat dan terus bekerja untuk Kadis Kominfo, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Joni Plate ya, komunikasinya dengan
dengan beliau dan Bakti. Betul, kami dapat 17 BTS tahun ini Bu dari 17 BTS, luar biasa. Luar biasa. Wow. Kemarin sudah pernah juga di groundbreaking oleh beliau kan. Ya. Rencana dalam proses pembangunan ini. 17 Mungkin BTS. sekitar Kelanga sana juga harus dikasih, Pak. Kelanga nggak ada sinyal, Pak. Kelanga Bunguran Timur Laut ini Ya. dapat 4 BTS Bu. Oke, jadi Kelanga, tahun depan sudah tidak ada persoalan. Sudah tidak ada Oke. persoalan. Jadi nanti Bu. Nah, kawan Susi tadi perbincangan dengan Pak Kadis. Jadi dengan Kemeninfo dan Bakti terus berupaya memperluas jaringan, menambah BTS ya Pak ya, menambah tower-tower untuk sinyal-sinyal, untuk menambah juga sambungan-sambungan coverage yang lebih luas lagi. Tadi nelayan mintanya Pak Joni G. Plate, Pak Menko Info. Dengar nih ya, tadi nelayan mintanya 6 ditambah 0, Pak. Oh, jangkauannya ya? Ya, 6 mil jadi 60 mil 60 katanya. mil. Karena dia melaut sampai 140. Iya. Jadi katanya supaya kalau ada gangguan di laut pun dia bisa beritain gitu, Pak. Nah, Bapak tadi saya belum nawarin Bapak, silahkan Bapak cicipin. Nah, ini udah anget nih Pak, enak Pak. Saya juga baru tahu ini sandal tabel mando. Ikannya mantap nih Bu. Mantep ikan ininya tongkol. Saya sejak makan ikan asap Natuna saya mengerti kenapa orang Natuna suka tongkol saja. Iya, termasuk. Tapi saya tetap suka kakap merah dan Kakap merah, terisi. Cuma orang sini, tapi enak memang enak. Nah, kawan Susi jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Meskipun kita tahu bahwa penduduk di lokasi tersebut mungkin sedikit, namun kita memberikan rasa keadilan buat mereka untuk bisa menikmati jaringan internet, Bu Susi. Ya, dan para nelayan ini penting kan, mereka kalau ada apa-apa di laut, gangguan keamanan pun bisa kasih kabar sama aparat yang di daratan, Pak. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kawan Susi, saya akan ngobrol dengan Bapak Bambang Nugroho, Direktur Infrastruktur Bakti. Nah, apa yang akan saya bicarakan adalah tentang beberapa hal yang kemarin kita ngobrol dengan para nelayan, harapan para nelayan dan juga saya yakin masyarakat di wilayah 3T. Nah, saya akan berbincang dengan beliau apa rencana dan juga apa program-program baru yang akan diberikan atau dilakukan oleh Bakti untuk masyarakat Indonesia berkenaan dengan connectivity yang ada di daerah-daerah 3T terutama. Selamat siang Pak Bambang Nugroho, apa kabar? Selamat siang, Bu Susi. Kabar baik di sini. Ya, alhamdulillah dulu di sini tidak ada internet, Pak. Sekarang sudah ada. Jadi ini Pak Bambang Nugroho, saya ingin tahu rencana Bakti tentang program-program konektivitas di wilayah 3T. Bagaimana programnya, lalu timetable-nya bagaimana, goalnya apa gitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Susi. Salam sehat selalu ya Bu Susi ya. Amin. Jadi mungkin sedikit kita memberikan gambaran terkait dengan apa itu program-program yang dinaungi oleh Bakti ya. Jadi terutama kalau kita bicara infrastruktur TIK, tentunya sebenarnya kita sudah membangun di wilayah 3T itu sejak 2015 kita sudah membangun BTS Bu ya. Dan itu bergerak terus gradual kita tambah lokasi-lokasi BTS yang kita bangun. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya membuat kita semua mengharuskan melakukan sebuah akselerasi terhadap transformasi digital. Nah,
tentunya dari Pak Menteri Kominfo, jadi beliau juga memberikan arahan bahwa kami harus segera melakukan sesuatu untuk percepatan pembangunan TIK. Nah, yang sebenarnya pada umumnya kita bangun bisa 10 tahun ya sebenarnya, teman. Pak Menteri mengharapkan ini harus segera dibangun dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya 2 tahun saja suruh dibangun gitu. Kalau bisa setahun ya bisa setahun toh Pak. Jumlahnya cukup besar Bu Susi, jadi Kan penduduk Indonesia juga cukup banyak, tenaga banyak Pak. Labor force kita kan gede banget Pak, salah satu yang tertinggi di dunia. Betul, tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu kita cermati juga terkait dengan pembangunan ini, terutama juga dari sisi anggaran ya tentunya Bu Susi ya. Anggaran tinggal minta Bu Sri Mulyani. Nah, kalau nggak keluar, kasih mati Kementerian Keuangan konektivitasnya gitu. Ya, jadi kita sudah mendata nih Bu Susi, jadi terkait dengan terutama pembangunan BTS ya, BTS, kita mendata terdapat 12.548 desa yang ternyata sampai saat ini belum terjangkau sinyal. Cukup banyak. Masih banyak. Jadi, juga ya Pak ya. Betul. Dan itu pas kita cermati lebih dalam, memang itu terbagi atas 2 wilayah ya, artinya yang 9.113 desa itu di wilayah 3T, namun ada juga di 3.435 di wilayah non 3T, jadi wilayah komersial. Nah, tentunya dari sisi Bakti Kominfo kita mencoba mengakselerasi pembangunan yang 9.113 dan juga yang 3.435 tadi. Namun kita pecah yang mana kewajiban Bakti Kominfo dan mana yang kewajiban operator seluler gitu. Jadi singkatnya kita sekarang mendapat tugas untuk membangun sebanyak 7.904 desa untuk pembangunan BTS 4G. Iya, kita memang membangun ya untuk di wilayah-wilayah perbatasan juga tuh Bu Susi. Jadi terutama wilayah-wilayah terluar di pulau-pulau terluar, kita bangun BTS supaya menjaga dari sisi pertahanan keamanan. Jadi itu bisa tercover. Meskipun kita tahu bahwa penduduk di lokasi tersebut mungkin sedikit, namun kita memberikan rasa keadilan buat mereka untuk bisa menikmati jaringan internet Bu Susi. Ya, dan para nelayan ini penting kan, mereka kalau ada apa-apa di laut, gangguan keamanan pun bisa kasih kabar sama aparat yang di daratan Pak. Oke, nah sekarang rencana Bakti sendiri untuk program jangka pendek nih, ininya yang percepatan akan dilakukan di wilayah mana saja Pak? Tadi Bapak bilang beberapa wilayah terluar, namun perbatasan ini yang akan didahulukan, apakah Natuna termasuk di dalamnya? Natuna termasuk di bagian dalam perencanaan pembangunan kami. Jadi memang kita akan membangun di tahun ini ya sebanyak 4.200 titik lokasi BTS. Dan juga nanti di tahun depan kita akan membangun sebanyak 3.704 desa Bu Susi. Jadi secara pembagian kalau kita spesifik di Natuna, kita akan bangun 17 lokasi ya, kita akan bangun di Natuna. Saat ini kita sudah memiliki 21 lokasi BTS Ibu di wilayah Natuna. Sudah, berarti mau ditambah berapa nih Pak? 17 lagi. Betul, 17 lokasi akan kita 17 lokasi ya yang betul. Akan di ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Bambang Nugroho. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali kepada kawan Susi tentang Bakti dan vision ke depan ini Pak. Jadi begini, dari harapannya tentunya kita sedang berproses dalam pembangunan ini ya Bu Susi, sebanyak 7904. Tentunya kita perlu dukungan dari seluruh pihak-pihak terkait, termasuk mungkin Pemda setempat, kementerian lainnya gitu ya, dalam berproses pembangunan ini, sehingga
pembangunan BTS tersebut bisa segera diselesaikan dalam waktu 2 tahun ini ya, di tahun ini dan tahun depan. Dan tentunya ini kita berharap bahwa ini akan menjadi manfaat bagi masyarakat dan juga kita menjadi merdeka sinyal buat terutama di Indonesia. Jadi semua masyarakat menikmati yang namanya sinyal 4G dan bisa mengakses internet ya, sebagai bagian dari nilai-nilai positif yang bisa didapatkan dari program tersebut. Demikian sih Bu Susi. Terima kasih banyak Pak Bambang Nugroho atas highlight dan briefnya tentang bakti dan kiprahnya dalam melakukan konektivitas Indonesia tersambung dan internet di mana-mana. Terutama minimalnya 4G ya Pak ya. Juga di wilayah perbatasan. Nah kawan Susi tidak terasa 60 menit sudah kita berbincang. Dari mulai cerita tentang nelayan dan teknologinya, kemudian dengan Natuna Mart kemarin, lalu tadi kita berbincang dengan Pak Bambang Nugroho, Direktur Infrastruktur yang rencananya akan membangun ribuan BTS dalam tempo 2 tahun ke depan. Sehingga seluruh desa di Indonesia akan terjangkau oleh layanan internet 4G. Jangan kemana-mana, tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV